Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 atau tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah. Ya, seperti biasa Radio Solo Taraim setiap Rabu kedua dan keempat ada acara psikologi anak bersama Ustadz Husin Latas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Nuning. Oke, kita kali ini menanggapi sebuah kasus di mana seorang suami di rumahnya itu adem-adem aja. Sepertinya rumahnya ini seperti rumah kos saja. Untuk lengkapnya seperti apa, Mbak Nuning yang akan membacakan. Silakan Mbak Nuning. Dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kisah lengkapnya ini perkawinan kami sudah berjalan selama 5 tahun. Dan kami sudah diberi amanat 2 anak laki-laki dan perempuan. Awalnya kami bahagia dengan 2 anak yang lucu-lucu. 1 tahun terasa berat, tepatnya di 2 bulan ini. Saya merasa perkawinan kami sudah gak perlu dipertahankan. Tapi terus terang saya tidak bisa tenang untuk mengambil keputusan. Masalah ini belum saya ajukan ke suami. Karena suami tenang-tenang saja di dalam kehidupan rumah tangga ini. Dia pulang dan pergi keluar rumah seperti gak ada masalah. Dia di rumah semaunya sendiri tanpa menghiraukan saya. Memang sih setahun ini kami sudah tidak lagi banyak berinteraksi. Semua kehidupan rumah saya yang menanggung. Suami pasif, tidak ada semangat bekerja, apalagi memperhatikan kami. Begitu juga untuk kesejahteraan yang memikirkan semua saya. Kami sudah tidak hidup bersama, cuma 1 rumah saja. Semua kebutuhan keluarga saya yang tanggung. Suami di rumah hanya seperti orang kos. Di rumah dia duduk sendiri di depan rumah atau dia sendirian di dimanapun. Jika saya dekati atau diajak bicara, selalu saja ada alasan untuk menghindar. Di awal pernikahan kami memang sibuk berkarya untuk beli rumah. Rumah sudah ada, mobil sudah ada. Hanya saat ini suami sudah tidak lagi bergairah mencari kerja. Memang karir saya terus meningkat, maka semua cicilan rumah, cicilan mobil saya tanggung. Saat ini terus terang saya tertekan. Dia sangat asik dengan HP-nya. HP-an terus kerjanya. Dalam 1 tahun ini dia sudah ganti kerja 5 kali pindah kerja, Ustadz. Saya yakin sih tidak ada wanita lain dalam hidupnya. Saya juga sama, tidak ada pria lain. Kami memang terlihat hidup masing-masing saja. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apakah saya pantas untuk meminta pisah? Atau saya teruskan saja rumah tangga ini? Saya pernah mencoba pergi ke psikolog tanpa suami karena dia selalu menolak. Saya coba juga untuk datang ke Ustadz, tapi suami juga gak mau. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ya, mulai itu dari satu sen dulu atau Ustadz Abu Bakar? Satu sen dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma syrah sudurana lima rasyidi amrik wa waffiqna wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, rekan di studio Ustaz Abu Bakar, Mas Krisna, begitu pula Mbak Nuning, dan semua kru yang menemani kita. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan paparan dan keluhan yang disampaikan oleh ibu kita yang telah menikah selama 5 tahun. Awal-awalnya baik-baik saja,
Mereka mengarungi kehidupan rumah tangga dalam suasana yang cukup baik. Tapi belakangan suami bersikap dingin, bahkan berusaha untuk menjauh daripadanya, semangat kerjanya juga menurun. Saya kira hal ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Kalau saya dengarkan apa yang disampaikan oleh ibu kita ini, kelihatannya ada apa-apa di antara ibu dan bapak, tapi mungkin ibu tidak menyadari. Karena suami bersikap dingin menjauh dari istri. Ditimbulkan oleh beberapa sebab. Ada faktor eksternal wanita lain yang menggoda, dan ibu meyakinkan bahwa tidak ada wanita lain. Pihak wanita juga alhamdulillah Tidak ada gangguan tidak dari ada pria lain. Jadi berarti tidak ada penggoda yang dari luar, tidak ada juga faktor kecemburuan yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan sikap dingin tersebut. Lalu kita bertanya di sini, kira-kira ada tidak ucapan, sikap ibu yang membuat suami merasa sakit hatinya? Umpamanya suami karena tidak bekerja, lalu ibu menyindir, menggunakan kata-kata yang menyakitkan, akhirnya membuat perasaan suami dengan sendirinya akan menjauh dari istrinya. Karena kita harus tahu, suami istri walaupun istri dalam keadaan cantik, menawan dan menarik, tapi kalau perasaan suami terganggu, tidak akan muncul sama sekali apa? Gairahnya terhadap istrinya. Dia akan berusaha untuk menjauh. Ini merupakan kemungkinan kembali kepada sebab ini. Kemungkinan juga kembali kepada perilaku suami yang tidak bertanggung jawab seperti yang tadi dikatakan oleh apa? Oleh ibu kita. Laki-laki mengabaikan kewajiban dia, tugas dia. Padahal sebelumnya dia bekerja bersama-sama untuk membeli rumah, begitu pula kendaraan, dan pada akhir-akhirnya sepenuhnya ditangani oleh Istrinya. istri. Oleh karena itu, saya pikir cara yang terbaik dalam hal ini, kita mengetahui lebih dalam lagi sebab persoalan yang membuat suami bersikap dingin. Baik ada kemungkinan kembali kepada suami itu sendiri atau kembali kepada ibu. Adapun dengan tergesa-gesa ibu berencana untuk berpisah dari suami, saya khawatir ini akan menimbulkan penyesalan. Karena seorang yang telah bersuami kemudian berpisah, apalagi dengan 2 orang anak, di saat dia menikah lagi dengan pria lain, dia akan menambahkan lagi apa? Menambahkan lagi masalah problema dalam rumah tangganya, begitu pula untuk pihak laki-laki. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau ibu ya, bisa mengutus seseorang bertanya kepada suami, orang yang dipercaya, orang-orang yang bijak, kalau bukan dari keluarga istri, dari keluarga suami, bertanya padanya. Kira-kira apa yang menjadi pangkal masalah, persoalan yang membuat suami menjauh dari istrinya. Oleh karena itu Quran sendiri mengingatkan kita akan hal ini. Di mana kalau terjadi persoalan di antara suami istri, baik itu kembali kepada istri atau kembali kepada suami, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Hendaknya kalian mengutus seorang hakim dari pihak keluarga laki-laki, seorang yang bijak, dan hakim dari pihak wanita, berusaha untuk menengahi persoalan tersebut. Kalau yang bersangkutan tidak berhubungan langsung, melalui perantara yang bijak, biasanya dari pihak laki-laki bisa mengorek, mengeluarkan sebab dan pangkal masalah. Begitu pula dari pihak wanita. Kalau sudah ditemukan persoalannya, umpamanya laki-laki menjauh dari istrinya karena sakit hati atas ucapan istrinya atau atas perilakunya, dengan sendirinya bisa ditemukan masalah, penyakit, bisa juga diberikan terapi yang sesuai. Mungkin istri tidak menyadari bahwa sikapnya itu menyakiti perasaan dia. Karena kalau seorang wanita memberikan nafkah bagi suami, tanpa disadari, muncul sikap-sikap
yang tidak nyaman, air muka, sorot mata, perlakuan dan lain sebagainya. Karena memang peran untuk memberikan nafkah jatuh pada siapa? Istri. Pada seorang pria. Wanita menerima nafkah. Nafkah. Nah, di saat kondisi terbalik akan menimbulkan gangguan jiwa. Iya. Akan menimbulkan gangguan jiwa pada suami, begitu juga gangguan jiwa pada istri. Karena istri sebagai seorang wanita yang seharusnya menerima nafkah, di saat dia berinfak untuk suaminya, dia merasa yang bukan kewajiban dia. Oleh karena itu ada sebuah kisah, seorang suami membangun rumah. Tinggal teras rumahnya sedikit. 4 kali 3 meter belum dipasang keramik. Akhirnya istrinya menjual emasnya beberapa gram untuk menyelesaikan rumah tersebut. Setiap kali terjadi keributan, si istri mengatakan, kalau bukan karena saya tidak akan selesai rumah ini. Diungkit-ungkit. Padahal terus hanya ya. 3 meter kali 4 keramik 12 meter kan? Kenapa perempuan mengungkit? Karena memang bukan kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Jadi akhirnya bisa dia mengeluarkan sesuatu, dia akan mengungkit, kecuali wanita-wanita yang bijak, yang sadar bahwa kehidupan merupakan apa? Kerjasama seperti As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Begitu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Khadijah menyadarinya sebagai seorang kaya raya pengusaha. Nabi sebagai seorang pria yang tidak memiliki apa, bahkan pernah bekerja di rumahnya. Pernah bekerja sebagai apa? Sebagai orang yang memperdagangkan barang-barang yang menuju ke Syam. Oleh karena itu, bagaimana sikap As-Sayyidah Khadijah yang penuh kebijakan? Begitu Nabi masuk ke rumahnya, apa yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah? Ini pelajaran yang amat berguna bagi wanita untuk dapat membuat hati suami luluh mencintai dirinya. Dia mengatakan kepada suaminya, Rasulullah SAW, ya zauji udkhulil bait, al-bait baituk wa ana amatuk. Wahai suamiku, masuklah ke dalam rumah. Rumah ini rumah kamu dan aku pelayanmu. Subhanallah. Ucapan yang begitu indah datang dari seorang istri kepada suaminya. Oleh karena itu lihat bagaimana sikap Nabi kita Muhammad SAW terhadap Sayyidah Khadijah. Baik pada masa hidupnya, dia tidak menikah dengan wanita lain. Pada masa hidupnya, Nabi menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap istrinya. Menemaninya pada saat-saat duka, susah, di samping saat-saat suka. Ketika Nabi diboikot di lembah Abu Talib selama 3 tahun, Sayyidah Khadijah mendampinginya. Oleh karena itu kepergian Sayyidah Khadijah merupakan derita, kesedihan yang tidak dapat dibandingkan dengan kesedihan apapun. Jadi sikap Sayyidah Khadijah ini yang memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, membuat dia mendapatkan tempat di hati Rasulullah, membuat dia juga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, tiap kali Rasulullah menerima wahyu dari Jibril, Jibril berkata pada Sayyidah Khadijah, innallaha yuqri'ukis salam. Allah menyampaikan salam pada kamu. Jadi kepada ibu kita, sebelum ibu mengambil keputusan atau memvonis suami sepenuhnya salah, walaupun memang dengan pengabaian dia melakukan kesalahan. Seharusnya kalau memang dia merasakan ada perilaku istrinya yang tidak menyenangkan, dia mengungkapkan ketidaksenangan tersebut agar dapat diperbaiki. Tapi terkadang ada jenis laki-laki yang menyimpan. Dia simpan dalam hatinya, ya. Dia tidak keluarkan hingga pada saat-saat telah terkumpul semuanya, ya, dan dia terpojok baru diungkapkan semuanya, tapi keadaan telah terlambat. Sudah memburuk ya. Sudah memburuk. Oleh karena itu sebaiknya ibu mengutus seseorang yang bijak dari keluarga ibu, atau ibu minta kepada keluarga suami, orang tuanya, atau paman yang bijak, atau saudaranya yang cinta padanya dan menginginkan kebaikan buat dirinya, untuk bertanya pada suaminya, apa kira-kira sebab dia kok menjauh daripadanya, padahal sebelumnya kondisinya baik-baik. Adapun soal pekerjaan, asal jiwa suami tenang, tentram, insya Allah dengan mudah dia akan bekerja. Asal hatinya baik dengan istrinya, rasa tanggung jawabnya muncul, dia akan berjuang untuk mencari nafkah buat keluarganya.
Jadi saya tidak berburuk sangka terlebih dahulu pada suami di sini dan tidak menyalahkan secara penuh walaupun sikapnya merupakan sebuah pelanggaran yang mengabaikan tanggung jawabnya, tapi kita ingin mencari solusi. Ingin mencari solusi. Coba ibu mengutus seseorang dari keluarga suami, baik itu bapak atau paman atau katakan ibunya. Jadi perlu pihak ketiga ya Ustaz? Perlu pihak ketiga. Karena kalau diajak ke ustadz tidak mau, ke psikolog juga nggak mau. dia menutup dirinya, sebaiknya ibu datang kepada pihak keluarganya. Karena kalau dari keluarga ibu yang diutus terkadang dia merasa apa? Diintimidasi. Jadi ibu minta kepada orang tuanya, bapak atau ibu atau saudara bertanya, apa kira-kira kesalahan saya hingga suami saya itu menjauh dari saya. Kalau seandainya kesalahan di pihak saya siap untuk memperbaiki. Kalau kesalahan di pihak suami, minta orang tuanya untuk memberikan nasihat yang baik buat suami. Daripada kita mengikuti nafsu, akhirnya kita yang tadinya memiliki suami walaupun dengan segala kekurangannya, kalau berubah terombang-ambing, apalagi kedudukan sebagai seorang janda akan menjadi apa? Pembicaraan. Apalagi ibu harus mengurus anak seorang diri tanpa suami juga merupakan beban yang berat. Masih harus bekerja pula. Mesti harus bekerja. Nanti akhirnya anak ibu terombang-ambing di antara suami, ya, di antara ayah yang bukan ayahnya, di antara ibu yang bukan ibunya. Jadi sebaiknya ditempuh jalan yang baik dan diupayakan untuk bisa menyatukan mereka kembali, ada keterbukaan, ada niat yang baik, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan jalan keluar bagi bapak dan ibu serta memperbaiki keadaan yang buruk. Wallahu a'lam. Subhanallah. Dari sudut lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu besarnya problem kehidupan kita sehingga seringkali kita lupa apa yang bisa kita lakukan dan apa yang seharusnya kita pikirkan. Tetapi yang sering kita dapatkan ketika kita menghadapi berbagai macam problem, yang terlihat adalah masalah. Yang terlihat adalah persoalan yang membuat kita sakit hati atau yang membuat diri kita tidak nyaman. Sehingga pikiran dan perasaan kita selalu merasakan bahwa kita yang terdolimi. Dan kita merasa bahwa diri kita lah yang terlalu salah. Dan juga akhirnya kita hanya bermain dengan proses problematika itu. Dan memutuskan untuk mengakhiri problem. Seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Husin. Ketika kita lari, katakanlah memisahkan diri, kita akan penuh dengan problem-problem berikutnya. Karena problem tidak akan pernah berhenti ketika kita lari. Problem itu akan terus mengikuti kita dan problem itu akan terus bersama dengan kita. Maka problem itu sebaiknya mari kita selesaikan. Setiap masalah yang ada pasti dia akan bisa diselesaikan ketika kita mau. Setiap masalah yang ada pasti bisa diselesaikan ketika kita mau. Mungkin saya menggunakan ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Pasti. Inna ma'al usri yusra. Itu sudah pasti. Namun bisa nggak kita membuka diri? Bisa nggak kita membuka diri? Atau bisa dikatakan ayat pertamanya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita mau nggak membuka diri? Alladzi anqadha dhahrak, lepaskan beban-beban yang ada di dalam pikul kita. Ketika kita berhadapan dengan problem, itulah beban yang selalu terpikirkan dan kita rasakan. Sehingga kita nggak akan mampu ketika merasa terbebani, merasa tertekan, terpikirkan bahwa kita yang terdolimi, terpikirkan bahwa kita yang terasa itu seperti itu, maka kita tidak akan bisa melihat solusi. Oleh karena itu, mari kita membuka diri kita, mari kita mencoba untuk melepaskan beban-beban yang ada di dalam pikiran maupun di perasaan kita. Kalau ini sudah mulai kita membuka diri kita, kita sudah mencoba untuk melepaskan bahwa
ini bukan masalah, tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini. Bukan karena kemarin, karena istri saya, suami saya seperti ini, suami saya seperti itu. Bukan itu yang kita cari. Tapi saat ini apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita bisa melihat, kalau melihat dari kasusnya, bahwa 5 tahun, kalau salah itu 5 tahun proses perjalanan. Dengan semangat bersama, mempunyai satu tujuan, yaitu ingin mendapatkan satu hal seperti rumah maupun kendaraan agar supaya proses kehidupannya bisa dikatakan layak. Saat ini mungkin setiap keluarga yang baru terpikirkan kepada pola bahwa harus hidup layak, punya rumah dan punya kendaraan. Ini yang terpola dalam proses kehidupan keluarga. Sehingga tidak lupa bagaimana interaksi, bagaimana komunikasi, bagaimana penyesuaian diri antara suami dan istri. Ini yang sering terlupa karena berjuang. Tak terasa bahwa di dalam proses perjalanan tersebut ada yang terkalahkan. Mungkin yang saat ini yang di problem yang disebutkan, sang suami terkalahkan karena karir dari seorang istri begitu meningkat. Proses meningkat itu, inilah yang bisa yang tadi dikatakan Ustaz Husin. Mungkin sang istri begitu mendapat jabatan atau mendapat kenaikan gaji yang lebih lumayan. Akhirnya dia menyampaikan kepada suaminya, saya sudah dapat sekian loh, bagaimana kalau saya ditingkatkan seperti ini. Sang suami mendengar kata-kata itu, merasa oke, itu kesempatan kamu, silakan lakukan, itu kesempatanmu. Namun sang suami tidak bisa mengatakan atau tidak menyampaikan kepada istrinya, insya Allah berikutnya saya yang akan lebih naik. Karena itu akan ada pada dirinya. Namun karena dia melihat masalah, wah kalau istri saya gajinya besar, dia akan melakukan ini, dia akan melakukan itu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, 3 kali 4 karena dia sudah memberikan. Maka bagaimana harga diri sang suami? Ini penting. Harga diri sang suami. Ini yang perlu menjadi perhatian setiap istri. Pasti ketika harga diri dari seorang suami itu muncul dalam rumah tangga, dengan otomatis sang suami akan memberikan kasih sayang lebih buat istri dan keluarganya. Itu dengan otomatis. Nah, oleh karena itu, mari kita membuka diri dulu, kita memperhatikan apa yang menjadikan permasalahan, lepaskan permasalahan. Yuk kita memulai kembali. Sampaikan kepada sang suami kebaikan-kebaikan yang harus dia lakukan. Sampaikan kepada sang suami apa yang selayaknya dia lakukan. Sebagaimana dia menjadi seorang suami. Atau ketika dia bersama pertama kali menikah, coba ingatkan kepada suami. Tapi kenyataannya yang dikatakan ketika seorang suaminya itu didekatkan, dia menghindar, lari. Karena dia sudah mulai tertekan. Oke, berarti terputuslah komunikasi. Solusi apa yang harus kita ambil ketika terputus komunikasi? Ada yang terbaik lagi, karena tidak akan mungkin tidak ada jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik adalah ketika sang suami tersebut merasakan sesuatu yang dia rasakan bahwa inilah aku, inilah saya suami, itu yang disebut. Yang mungkin nanti Ustaz Husin akan lebih menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana dia menjadi kaum, dia menjadi seorang pelindung. Ini yang sering kali banyak suami-suami merasa bahwa dia tidak menjadi pelindung seorang istri. Atau mungkin karena sang suami memberikan kesempatan istrinya melebihi dari dirinya, sehingga sang istri dengan mudahnya mengambil alih. Seperti misalnya tanggung jawab rumah, belanja, anak-anak atau kendaraan, cicilan dan semuanya. Itu yang diambil alih oleh sang istri.
Sang suami tidak bisa berdaya pada saat itu. Ketidakberdayaan inilah sehingga dia tidak mampu. Apa jadinya ketika seorang suami tidak berdaya? Apa jadinya? Apa yang terjadi dalam rumah tangga ketika sang suami tidak berdaya di saat itu? Jangankan kepada materi, jangankan kepada rasa, interaksi, berkomunikasi, jangan. Persoalan dalamnya saja sudah tidak ada berdaya. Ketika itulah dia akan menghindar dan lari. Ini penting. Menjaga gengsi suami penting. Menjaga gengsi suami. Ya, ya. Coba kita memulai. Kita coba memulai. Seorang istri memulai. Jangan khawatir. Karena derajat sang suami, ketika dia melihat seorang derajat seorang istri, ketika melihat suaminya bisa memberikan, derajatnya akan lebih meningkat. Bukan dia merasa, saya yakin. Ketika seorang istri yang tadi dikatakan Ustaz Dusin, ketika seorang istri itu memberikan sesuatu kepada suaminya, itu ada perasaan bahwa ini bukan tugas saya, ini bukan tanggung jawab saya. Akibatnya apa yang terjadi? Loh, kamu ini kan tugas kamu, tapi memberi. Dan si pemberi sebenarnya sang suami waktu menerima atau melihat tanggung jawabnya diambil alih oleh sang istri, dia merasa bahwa saya sudah nggak bisa lagi apa-apa. Apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba. Kita lihat mencoba mulai dari memberikan kesempatan memberikan kesempatan tanggung jawab kepada sang suami yang sederhana. Yang sederhana. Jangan meminta sesuatu yang lebih daripada suami. Saya sering menyampaikan, jangan minta sesuatu yang lebih dari sang suami. Ketika dia meminta sesuatu yang lebih, tentu sang suami tidak mampu. Nah, oleh karena itu yang sederhana. Karena Allah senang yang sederhana. Betul, Ustaz? Nah, oleh karena itu minta. Apa? Dia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap di rumahnya. Salah satu, cari yang sang suami itu mampu. Misalnya memberikan uang jajan anak-anak. Misalnya memberikan uang sekolah anak-anak. Tapi uangnya dari istri juga? Enggak, yang ini enggak dong Mas, kan dikasih sedikit. Sedikit saja, tidak semuanya. Jangan semuanya diambil alih. Ya, jangan semuanya diserahkan kepada suami karena dia kan tidak bekerja secara utuh. Dia hanya berhenti kalau nggak salah 5 kali. Dalam setahun itu. Itu akan ada sebabnya. Apa yang menyebabkan dia berhenti keluar ini? Karena dia sendiri jenuh dalam bekerja. Tapi ketika dia diminta tanggung jawab, Mas, Kang, apalah panggilannya, ya, untuk anak-anak jajan ada nggak uang? Oh iya, saya punya. Berapa? 10.000, 20.000. Oh iya, saya punya. Nah, ketika dia mengatakan, oh iya, saya punya, dia mengeluarkan, di situ energi tanggung jawabnya memulai. Teruskan. Dia akan meningkat. Dengan sendirinya, dia akan berusaha berpikir. Pasti dia akan berpikir. Sang suami akan berpikir, saya harus bekerja untuk memberikan. Saya harus mendapatkan untuk memberikan. Pasti, tapi berikan kesempatan suami untuk melakukan 1 poin. 1 poin. Berikan dia kesempatan untuk bertanggung jawab. Kapan dia bisa? Ketika si suami itu mengeluarkan energi yang dia berikan, itu akan meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Kalau sudah ada rasa tanggung jawabnya, di situ ar-rijalu qawwamuna akan meningkat. Akan terus meningkat. Tambahkan lagi, oke, kalau dia sudah mulai rutin, konsistenkan. Kalau dia besok nggak ngasih, minta lagi untuk berikan pada anaknya. Jangan kepada si istri dulu. Kalau misalnya, aku minta dong buat beliin lipstik. Kamu punya duit, untuk ke apa Jadi saya beliin? untuk kepentingan anak-anak dulu ya? Atau kepentingan yang lain? Di luar dulu. Di luar dulu, jangan. Karena konfliknya antara suami dan istri, coba cari yang lain. Jadi ini triknya Mas Krisna. Tapi sikap anak pun mesti dikasih tahu juga supaya jangan jatuhkan wibawa ayahnya ya.
Itu juga mungkin bisa jadi. Jadi sang istri jangan suka gitu. Nih, mama yang beliin ya. Ini yang berikan. Kalau bisa mengatakan kita yang mengeluarkan uang, tapi ini loh ayah kamu yang membelikan. Pulang dari luar suaminya, WA-kan dia, SMS-kan dia. Mas bisa nggak belikan martabak di situ? Paling berapa? 30.000. Dia akan senang hati. Saya yakin dia akan meningkat, bertanggung jawab, dan dia akan berusaha. Karena berikan kesempatan sang suami untuk mau melakukannya. Insya Allah, kalau sang suami sudah tercipta seperti itu, dan dia akan meningkat. Oleh karena itu, teruskan komunikasi. Ingat, komunikasi yang paling utama, karena kita minta kepada, kita flashback sedikit ke belakang, ya. Kalau didekatin, sang suami kabur, pasti ditanyain, Mas kenapa sih nggak bekerja? Dia lari. Dia lari, bukan disentuh itu. Coba dikatakan, subhanallah, saya kangen deh sama Mas. Dia akan duduk berhenti. Berikan kata-kata yang membuat senang, kata-kata istimewa. Hari ini saya ngelihat Mas begitu sejuk dia, segar dia. Itu yang membuat sang suami akan terus dekat-dekat. Bukan persoalan, bukan problem yang dimasukkan dalam pikiran-pikiran sang suami. Kalau ini terjadi, oh apa jadinya rumah? Ini baru suami istri, bagaimana anak? Ya, bagaimana anaknya? Anaknya melihat, nggak ada keharmonisan, nggak ada konflik. Mungkin tidak pernah berantem, nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Tapi adem-adem aja. Ini juga si anak lihat, ini siapa, ayahku yang mana, dan sebagainya. Itu akan terpola dengan pikiran itu. Oleh karena itu nanti dia akan tertanam. Oleh karena itu anak-anak yang terpola yang seperti ini, bisa dicomot oleh orang-orang. Bisa diambil sama orang. Dan efeknya adalah ketidakbaikan. Oleh karena itu, coba kita memulai memberikan kesempatan tanggung jawab kepada suami agar si suami juga bisa. Kalau suaminya mendengar, sampaikan kepada istrinya, saya akan mau bertanggung jawab. Tekadkan. Sang suami-suami itu nggak boleh diam, nggak boleh tenang saja. Dia harus bangkit. Dia harus bangkit kepada dirinya. Kenapa dia kalah dengan istrinya? Mungkin punya problem yang harus diselesaikan sang suami. Insya Allah. Oke, satu sen barangkali mau menambahkan lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisahnya. Seorang pria mencintai seorang wanita. Begitu pula sebaliknya. Tapi si wanita levelnya sebagai manajer, sedangkan si pria sebagai bawahan. Si wanita selalu mengajak makan laki-laki. Jadi pada jam istirahat, mereka keluar mengajak si laki-laki untuk makan. Pada waktu pembayaran, si laki-laki akan membuka dompetnya, si wanita langsung segera membayar. Terjadi sekali, dua kali, akhirnya lama-kelamaan, setiap wanita mengajak si laki-laki untuk makan sama-sama, si laki-laki menolak. Berusaha untuk selalu menghindar. Akhirnya si wanita bertanya, apa salah saya? Apa di hati kamu ada wanita lain, kamu gak suka sama saya? Nah, si laki-laki terakhir mengatakan pada wanita ini, saya yang bicara secara belak-belakan dan terang-terangan. Bahwa saya seorang laki-laki, walaupun dalam jabatan saya bawahan kamu, tapi saya seorang laki-laki yang seharusnya memberikan nafkah. Tapi kamu tempatkan diri saya justru sebaliknya. Pada setiap kamu mengundang makan, kamu yang membayar. Walaupun niat kamu baik, karena melihat gaji saya lebih kecil, gaji kamu lebih besar, tapi ini betul-betul telah membuat hati saya tertindas. Nah, kalau kita dalam saat ini ya,
baru berkenalan, hati saya sudah tertekan, bagaimana dalam kehidupan rumah tangga nanti? Akhirnya si wanita menyadari kesalahan dia. Mulai saat itu dia berjanji, dia akan mengubah sikapnya. Akhirnya, begitu mereka berumah tangga, si wanita menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu, dia butuh laki-laki yang menjadi pelindung. Laki-laki yang dapat memberikan kepuasan, bukan hanya sekedar kepuasan secara biologis, tapi yang dibutuhkan apa? Dia memandang suami itu sebagai apa? Sebagai pemimpin, pelindung. Walaupun ada kekurangan dari sisi materi, tapi suaminya betul-betul bisa mengarahkan, bisa memberikan pengayoman, bisa memberikan penerangan, sebagaimana matahari memberikan penerangan bumi yang menyerap cahaya matahari tersebut. Matahari saat memberikan penerangan itulah merupakan cinta laki-laki. Bumi yang menyerap baik kehangatan maupun cahayanya itulah merupakan cinta seorang wanita. Oleh karena itu jangan wanita menempatkan dirinya pada posisi laki-laki, dan jangan pula seorang laki-laki menempatkan dirinya pada posisi wanita. Oleh karena itu, wanita harus menghindari kata-kata yang sensitif. Merupakan apa? Daerah-daerah sensitif bagi laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki juga harus menghindari daerah-daerah sensitif yang dapat menyakiti perasaan seorang wanita. Contohnya, di antara kata-kata yang menyakiti seorang laki-laki, di saat wanita ini berkata pada suaminya, kamu ini bukan laki-laki. Kamu merupakan pria yang tak berguna. Itu akan menghancurkan betul-betul apa? Kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, saya kenal seorang laki-laki, hidup bersama seorang wanita, si wanita ini selalu mematahkan semangatnya. Merendahkan dirinya di saat dia kembali membawa uang yang tidak cukup banyak, langsung direndahkan. Dan dibandingkan dengan laki-laki lain. Akhirnya si laki-laki kehilangan semangat hidupnya. Jalan mirip dengan apa? Dengan zombie. Subhanallah, takdir menentukan ya, mereka berpisah. Untuk kebaikan masing-masing. Si laki-laki menikah dengan wanita lain yang memuliakan dan menghormati dirinya. Subhanallah, laki-laki ini dari seorang yang kehilangan semangat, langsung berubah jadi orang yang percaya diri, yang tadinya berkomunikasi pun penuh keraguan-raguan, bahkan dengan penuh rasa yakin menjadi seorang penceramah. Kepercayaan ini muncul karena apa? Karena rasa hormat kepercayaan yang diberikan oleh istri. Oleh karena itu kata-kata kamu laki-laki yang tidak berguna, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak menjalankan kewajiban itu merupakan pukulan. Oleh karena itu sebaiknya wanita dalam mengarahkan suami dengan cara yang memberikan motivasi dan semangat. Oleh karena itu banyak laki-laki yang sama sekali kehilangan semangat hidupnya dan kepercayaannya. Tapi didampingi oleh wanita yang mampu untuk memberikan motivasi dan semangat. Hingga laki-laki yang tadinya sudah tidak semangat melanjutkan sekolahnya, dia melanjutkan sekolahnya. Menyelesaikan pendidikannya, bukan hanya masternya, bahkan PhD-nya. Ini merupakan pertanda bahwa peran wanita dalam kehidupan rumah tangga itu luar biasa. Walaupun yang mendapatkan bintang laki-laki, tapi sebetulnya yang menjadi pejuang yang sebenarnya istri. Subhanallah. Dia berjuang untuk suaminya, memberikan motivasi, semangat ya, dalam hidupnya, memberikan rasa sakinah, kemudian buat anak-anaknya juga. Wanita semacam ini, wanita yang benar-benar akan menjamin kesuksesan buat anak-anaknya. Di kasus ibu tadi Iya, penting sekali. betul. Yang kedua, kita perhatikan bahwa kalau tadi merupakan kata-kata yang menyakiti suami, ucapan atau sikap merendahkan istri terhadap suami, itu membuat suami akan merasakan dirinya ini tidak berguna sama sekali. Sebaliknya buat wanita, apa kira-kira hal-hal yang menyakiti perasaan? Kalau seorang laki-laki menyentuh hal-hal yang sensitif, kamu ini jelek, tidak menarik. Contohnya, ini kata-kata seperti ini, kalau jatuh pada seorang laki-laki, tidak sama. Karena laki-laki yang dibutuhkan bukan hanya penampilan. Berapa banyak laki-laki penampilannya biasa, tapi betul-betul mendapatkan kecintaan, isi rasa kagumnya yang luar biasa. Tapi bagi wanita, kecantikannya, keindahannya merupakan apa? Utama. Merupakan modal utamanya. Atau mencemoohkan masakannya, membanding-bandingkannya dengan apa?
dengan wanita lain. Saya makan di rumah fulan, masakannya luar biasa. Saya makan kamu sama sekali nggak menarik. Nggak ada rasanya sama sekali. Begitu juga, lihat tuh ibu fulan berdandan dengan baik. Dia boleh memerintahkan istri berdandan dengan rapi, tapi jangan dibandingkan dengan wanita lain. Begitu juga wanita jangan sekali-kali membandingkan suaminya dengan pria lain. Karena masing-masing diberikan potensi yang berbeda. Jadi kadang-kadang tanpa disadari seorang wanita, di saat dia berperan sebagai seorang suami yang memberikan nafkah di rumah, baik ucapan, kata-kata, sikap, ya, menjadi penindasan buat suami. Akhirnya laki-laki tersebut menyadari kekurangan dia nggak mampu untuk mengungkapkan, dia simpan dalam hatinya. Ini hanya merupakan kemungkinan, bukan memastikan bahwa sebab berpalingnya laki-laki tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan tadi bisa saja ibunya sudah baik, penuh pengertian, dan ramah, penuh kelapangan, tapi suaminya yang tidak tahu diri. Misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian diberikan nasihat, diminta keluarganya untuk intervensi, ternyata masih tetap seperti ini dan tidak merubah sikapnya, lebih baik ibu tukar dengan suami yang lain. Nanti kalau sudah sampai demikian rupa ya, kalau laki-lakinya sama sekali tidak punya kepekaan, tidak punya tanggung jawab, tidak punya kepedulian, ya, ibu bersama dia setiap hari memandang perilakunya membuat hati ibu semakin jemu, sebagusnya ibu tukar dengan suami yang lain. Jika sudah diusahakan dari sang Ya, istri. artinya kalau sampai sudah Kalau istrinya sudah memulai. pihak keluarganya ditengahi dengan cara yang bukan sekaligus mengambil keputusan. Nah, ibu lebih tahu dalam masalah ini. Coba ibu perhatikan ucapan yang ibu ucapkan selama ini, sikap ibu kira-kira seperti yang saya sampaikan pertama tadi apa tidak? Kalau demikian, coba ibu perbaiki kesalahan ibu. Ibu minta pihak keluarga di sana untuk memberikan nasihat. Dan biasanya kalau seorang wanita mengakui kesalahan dia, suami itu akan cepat berubah. Karena dia masih bertahan bersama ibu, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berpisah dari istrinya maupun dari anak-anaknya. Karena seorang laki-laki di saat dia bercerai, dia kawin dengan wanita lain, tanggung jawab dia pada anak-anak tetap. Berarti bebannya bertambah kan? Bertambah. Beban bertambah di samping anak dari istri yang lama, kemudian istri yang baru dan anak-anaknya. Artinya tidak gampang seorang itu bercerai. Jadi kalau seandainya setelah diperiksa, diteliti, ya, kemudian setelah diberikan nasihat bagi pihak suami, ternyata suami yang melakukan kesalahan tidak mengerti, tidak berubah, keputusan di tangan ibu. Oke, boleh Mas Krisna kita ke WA yang masuk? Silakan. Di sini dari hamba Allah di Jakarta. Sampai sejauh mana seorang istri bisa menjaga kehormatan suami dan taat pada perintah suami untuk hanya sebatas mendoakan saat kondisi usaha suami sedang menurun, sementara terus terang kebutuhan hidup sudah sangat tinggi. Apakah ridho suami adalah ridho Allah itu harga mati, Ustadz? Ya, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Setiap orang yang menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan sendiri atau kehidupan berumah tangga, pasti dia akan menghadapi cobaan dalam hidup ini. Tidak akan luput manusia dari cobaan. Dan tidak ada satu rumah tangga yang bebas dari cobaan. Karena memang watak karakter dari kehidupan dunia ini adalah cobaan dan ujian. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang Allah tempatkan sebagai khalifahnya kecuali dia akan menjalani ujian. Kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf. Allah tidak mengatakan bil khauf dengan rasa takut, tapi syai' dengan dosis yang kecil dari rasa takut. Sedikit rasa takut. Nah, pada saat dia mengalami ketakutan, takut menghadapi katakan beban kehidupan, tanggung jawab ini, itu dan lain sebagainya, Allah melihat bagaimana sikap dia.
Cobaan datang dari Allah, sikap dia dalam menghadapi cobaan tersebut yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Apabila dia menyikapi hal tersebut dengan penuh keyakinan kepasrahan kepada Allah, di samping dia berusaha, jalan keluar akan datang dari Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Jangankan kita manusia yang biasa, para nabi cobaan mereka justru yang paling berat. Selama 23 tahun Nabi hidup tidak pernah berhenti dari cobaan. Betul tidak? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dari mulai kanak-kanak dilemparkan ke dalam sumur, dijual di pasar perbudakan. Bahkan ketika dia masuk ke wilayah istana, ternyata cobaan datang lebih berat lagi. Bagaimana wanita yang menjadi istri tuannya berupaya untuk menggoda dirinya, tidak berhasil mengajak teman-temannya. Dia mempertahankan kesucian hidupnya dan kebersihannya, justru dilemparkan ke dalam penjara. Tapi pada akhirnya, ya, ketika dia berhasil lulus dari ujian tersebut, saudara-saudaranya yang melontarkan dirinya ke dalam sumur, yang memisahkan dari orang tuanya dan orang yang dicintai, justru pada akhirnya mengakui kesalahan mereka. Laqad atharakallahu alaina. Allah telah mengutamakan kamu dari kami. Nabi Yusuf pada saat dia meraih kemuliaan, dia tidak membalas saudaranya. Tapi dia mengatakan tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Yusuf memerintahkan saudaranya kembali mengangkut ayahnya dan keluarganya untuk pindah mencicipi kenikmatan kemuliaan yang Allah berikan buat Yusuf. Dan dia mengatakan innahu man yattaqi wa yasbir, siapa saja yang bertakwa, suami atau istri atau anak, siapa saja yang bertakwa wa yasbir dan bersabar sambil menanti datangnya kemudahan dari Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan. Kehidupan tidak berjalan lurus, akan menjemukan, membosankan. Tapi tidak selamanya juga kita berada dalam suasana yang bergelombang, menghadapi badai, terkadang dia akan tenang. Nah, untuk menghadapi cobaan hidup ini, baik suami istri, baik sebagai seorang ayah terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, seseorang di pekerjaannya, dalam menghadapi cobaan hidup ini, jalan satu-satunya buat kita untuk betul-betul mendapatkan rasa aman hanya bertakwa pada Allah. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim berkata pada putranya, ya bunai, wahai anakku, inna dunya bahrun amin. Dunia ini bagaikan samudra yang luas. Terkadang bergelombang, terkadang angin bertiup dengan kencang, terkadang tenang. Kata-kata bahrun amik menggambarkan samudra yang luas, katakan seperti Atlantic Ocean, Pacific Ocean, ya. Beda dengan laut-laut yang bagaimana? Laut-laut yang hanya merupakan selat lah, seperti Laut Jawa kita katakan sebagai selat. Walaupun laut yang cukup luas. Qad ghariqa fihi alamun katsir, yang tenggelam di lautan tersebut bukan hanya orang-orang yang pandai berenang saja, bahkan sebagian besar daratan digenangi oleh lautan. Jadi menggambarkan kehidupan bagaikan samudra yang keadaannya tidak tetap. Faltakun safinatuka fiha taqwa. Maka hendaklah kamu menumpangi bahtera ketakwaan. Wa hasyuhal iman, dengan iman sebagai apa? Sebagai muatan dari perahu tersebut. Wa qayyimuhal aqlu, dan jadikan akalmu sebagai kemudi perahu tersebut. Wa daliluhal ilmu, dan berpedoman pada ilmu, bukan nafsu, bukan syahwat, bukan angan-angan, tapi berpedoman pada ilmu, terutama sekali kitab yang Allah turunkan, bimbingan nabinya, dan pengetahuan yang kau dapatkan dari pengalaman hidupmu. Wa syira'uhat tawakkul, tapi dengan semua itu masih belum cukup, karena banyak hal yang tidak terjangkau oleh ilmu kita. Kibarkan layar tawakal. Kemudian wasukan sabru, dan penumpangnya adalah kesabaran. Jadi buat ibu tadi, sampai di mana batas ketaatan istri pada suami? Dengan sendirinya istri wajib mentaati suami pada apa-apa yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya
memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, istri tidak diwajibkan untuk mentaati suami dalam hal ini. Bahkan dia wajib mengingatkan suami. Karena hak Allah lebih besar daripada hak suaminya. Dan suami dengan sendirinya bukan hanya menuntut haknya, tapi dia wajib menjalankan kewajiban dia. Istri menjalankan kewajiban dia yang Allah wajibkan atas suaminya, suami menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas atas istrinya. Kemudian kalau terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau pertentangan, Allah berikan jalan keluar buat kita. Artinya masing-masing berdua mendengarkan nasihat dan peringatan-peringatan, bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya laki-laki bersalah, dia mengakui kesalahannya. Kalau wanita yang bersalah, dia mengakui kesalahannya. Tapi hendaknya mereka berupaya selalu dengan tulus mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar karena niat yang baik, yang tulus untuk mencari jalan keluar. Seperti yang Ustaz Umar katakan, pasti mereka akan temukan. Fa inna ma'al usri. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Jadi siapa saja yang mengalami kesulitan, kalau mereka berupaya dengan terus mencari jalan keluar, pasti mereka akan temukan. Tapi di saat laki-laki menutup diri, atau istri menutup diri, walaupun jalan keluar begitu banyak di hadapannya, mereka tidak akan mungkin keluar. Oleh karena itu, kita harus selalu dalam keadaan optimis, yakin untuk dapat melakukan perbaikan. Jangan cahaya matahari begitu terang di mana-mana, kita menutup pintu jendela rumah kita. Gelap deh. Bukan tidak adanya cahaya harapan, tapi kita yang menutup diri kita. Oleh karena itu, kita inginkan jangan suami itu melakukan tindakan-tindakan penjajahan terhadap istrinya karena istri merupakan belahan jiwanya. Jangan juga istri melakukan hal yang sama terhadap suaminya, atau dia merasa di saat menjalankan kewajiban dia sebagai seorang yang sedang dianiaya dan ditindas. Sampai ada seorang wanita, saya ingat pada masa-masa kita masih bujangan, ada seorang laki-laki yang berusaha memperebutkan hati seorang wanita, kebetulan cukup cantik. Si wanita bertanya kepada saya, Ustaz bagaimana, Husain bagaimana kamu kalau saya punya istri? Ya saya ingin jadi ibu rumah tangga yang baik, yang penuh pengertian, yang saya mencicipi makanan juga yang diolah oleh apa? Saya merasakan betul-betul sebagai ibu rumah tangga. Lalu seorang laki-laki mengatakan, kalau saya tidak, saya nggak ingin istri saya bekerja di rumah. Saya ingin pembantu rumah tangga yang mengurus semuanya. Saya ingin betul-betul istri saya apa? Tidak menjalani hal-hal yang seperti ini. Saya bilang, kamu akan menyesal nanti. Kamu buktikan. Justru hal yang paling indah dirasakan oleh seorang suami itu apa yang datang dari tangan istrinya. Peran masing-masing penting ya Mas Begitu Krisna. juga seorang wanita tuh akan bangga di saat dia mendapatkan sesuatu dari suaminya, bukan dari orang lain. Kalau dia mendapatkan hadiah yang besar dari orang lain, sama yang datang dari suaminya walaupun jauh lebih kecil, dia akan merasa bangga, gembira, dan bahagia dengan apa yang diberikan suaminya. Mas Krisna, mudah-mudahan para suami denger ya. Betul. Kecil aja hadiahnya. Oleh karena itu, Mbak Nuning, kalau kita punya pohon mangga di rumah, walaupun hanya ada 10 buah matang, harganya jauh lebih berarti daripada berkeranjang-keranjang mangga yang kita beli di pasar. Beli di pasar. Betul nggak? Betul. Yang menyempurnakan kebahagiaan rumah tangga itu adalah apa? Hubungan yang mesra, saling mengisi di antara suami dan istri. Oleh karena itu, wanita di saat melayani suaminya, di saat memasak buat suaminya, kemudian suaminya mencicipi masakan, mengatakan luar biasa masakan kamu. Meskipun ambar. Walaupun hambar. Kalau ingin melakukan perbaikan, mengingatkan kekurangan, jangan membandingkan dengan masakan wanita lain. Betul tidak? Begitu juga suami kembali ke rumah, di saat dia membawakan sesuatu buat istrinya, tahu-tahu dia membawakan katakan mangga yang kurang begitu matang. Dia sambut dengan hangat, dengan mesra, kemudian dia makan. Dia boleh melakukan kritikan, tapi dengan cara yang halus. Mangga ini luar biasa enaknya. Mangga yang saya suka. Walaupun rasanya asam-asam sedikit. Betul-betul. Iya. Tapi kalau istri langsung mencemoohkan, kamu ini laki-laki nggak bisa milih barang. Saya harap-harapkan dari jauh untuk makan mangga yang enak, kamu berikan mangga yang asam buat saya.
Lalu menunjukkan sikap yang arogan. Ini jelas-jelasan menyakiti perasaan suami. Iya. Jadi kata-kata yang manis. Oleh karena itu dalam wasiat pernikahan yang disampaikan Rasul, kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat yang dibaca oleh nabinya di hadapan orang-orang yang akan hidup berumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Mengingatkan mereka untuk bertakwa pada Allah dengan semaksimal kemampuan mereka agar betul-betul memperhatikan hak Allah lebih dari yang lain. Kemudian menjaga iman mereka agar mereka betul-betul selalu dalam iman dan Islam hingga bila datang malakul maut menjemput mereka, mereka dalam keadaan muslimun. Artinya suami istri menjaga, begitu pula menjaga anak-anak mereka dalam hal ini lebih daripada yang lain. Kemudian yang kedua, mengingatkan hubungan mereka satu sama lain. Suami istri berasal dari satu asal usul yang sama. Bahkan jiwa mereka juga apa? Berasal dari apa? Dari jiwa yang sama. Wanita merupakan belahan jiwa laki-laki. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian pada Tuhan kalian yang menciptakan kalian min nafsin wahidah. Baik tubuh maupun jiwa merupakan apa? Merupakan hal yang berasal dari asal usul yang sama. Seperti Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ini belahan dari laki. Baik lahirnya maupun apa? Maupun batin diciptakan dari asal usul yang sama. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Dari asal usul yang sama Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangbiakkan pria wanita yang begitu banyak. Setelah itu Allah ingatkan bahwa hubungan kita manusia, hubungan suami istri berada di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah tempat kalian meminta. Wal arham, jaga hubungan rahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Orang yang mengabaikan rahimnya, yang menyia-nyiakan tanggung jawabnya, Allah akan putuskan dari rahmat Allah. Nah, suami istri berasal dari satu kesatuan. Anak-anak mereka juga berasal dari sulbi dan rahim mereka. Oleh karena itu, hendaknya mereka berupaya untuk betul-betul memperlakukan pasangan dengan cara yang lebih baik. Memaklumi kesalahannya. Kemudian yang terakhir, ayat yang dibacakan Rasul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwa pada Allah dan berkata dengan perkataan yang dapat merapatkan yang tadinya apa? Jauh. Karena sadda yasudu dalam bahasa Arab menutup. Oh. Jadi hendaknya kata-kata ini yang kita ucapkan yang bisa membuat yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, dan menutup pintu-pintu yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, dan kesalahpahaman. Qulu qawlan sadida. Begitu orang menjaga ucapannya, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian, usaha kalian, kehidupan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti dia meraih keberuntungan yang amat besar. Nah, kita lihat Nabi Mbak Runing. Di rumah dia menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya. Berbelanja, dia membawa belanjaannya ke rumah. Ketika sahabatnya mau mengambil, membantu, dia mengatakan yang memiliki barang lebih berhak. Oleh karena itu, sebaik-baiknya suami, yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baiknya istri juga yang terbaik untuk suaminya, yang paling setia menjaga kehormatannya. Dan kita lihat, kalau masing-masing berlomba untuk melakukan kebaikan, tidak memulai dengan tuntutan, mana kewajiban kamu, tapi dia melaksanakan kewajiban dia, dengan sendirinya akan memiliki daya sentuh yang luar biasa. Tapi kalau dimulai dengan tuntutan, berakhir dengan gugatan. Habis deh. Akhirnya akan menuju waliyadzubillah apa? Saling salah menyalahkan. Dan timbul kebencian dari semua itu. Oleh karena itu, rumah tangga ini, begitu orang menikah, bagikan tunas yang baru mulai apa? Baru mulai muncul. Harus disiram, dipupuk, ya, dijaga dengan kata-kata yang baik dan perlakuan yang baik. Jadi menjawab pertanyaan ibu tadi, jangan ibu mulai dari tuntutan. Mulai dari apa? Melaksanakan kewajiban dengan merasakan bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah. Bukan merupakan penindasan, perbudakan,
ibadah kepada Allah. Karena nasib ibu, kebahagiaan ibu di dunia maupun di akhirat ditentukan dengan sikap ibu. Jangan pernah ibu menjadi reaksi yang negatif karena aksi suami yang tidak baik. Tapi hendaknya ibu selalu bersikap baik hingga ibu tidak disalahkan. Apapun sikap suami. Apapun sikap suami. Begitu pula seorang suami, jangan pernah menjadi sebuah reaksi yang tidak baik karena aksi dari istri yang tidak baik. Karena apa yang ditunjukkan suami itu menggambarkan pribadinya. Wa kullu inahin billadhi fihi yamdahu, tiap bejana mengeluarkan tergantung apa isinya. Betul enggak? Nah, kalau isinya madu, dia akan mengeluarkan madu. Walaupun orang mengatakan bahwa apa? Bahwa botol tersebut botol khamr, minuman keras. Kalau isinya madu, orang tidak akan mampu untuk apa? Untuk tetap mempertahankan tuduhan mereka. Iya. Tapi walaupun dengan nama madu, kalau isinya khamr, pasti Tetap akan aja keluar ya. khamr. Jadi hendaknya dalam segala hal jangan kita berbuat kewaliman. Kalau orang berbuat baik, kita harus lebih baik lagi. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan apakah rumah tangga tersebut perlu dilangsungkan, apa tidak, melihat pribadinya. Kalau kita sudah bersikap baik, bertanggung jawab, kemudian kita bersabar, dia masih tidak menghargai, dan kita melihat melangsungkan kehidupan rumah tangga baik bersama istri seperti ini atau bersama suami yang seperti itu, akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah seperti gigi yang meradang. Kalau dibiarkan akan menimbulkan gangguan bagi gigi yang lain, bahkan bisa menimbulkan efek ke jantung, ke syaraf dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa diobati, maka jalan satu-satunya diangkat. Tapi itu merupakan pilihan terakhir. Dan pilihan terakhir itu Mas Krisna tunggu berapa lama ya? Dari beberapa pertanyaan Mas Krisna nyaris semuanya sama, bahwa saya memiliki penghasilan jauh lebih tinggi dari suami. Tapi yang paling menarik satu ini, hamba Allah lagi, saya berhenti bekerja karena gaji saya 3 kali lipat suami, karena saya menjaga hubungan kami dan tidak ingin membuatnya merasa tidak berharga. Tetapi sekarang kami sudah punya anak SD, ada 2, penghasilannya masih tidak bertambah, sementara kebutuhan makin meningkat. Apakah saya harus bekerja? Tetapi barusan saya dengar tentang sebaiknya masak di rumah, jadi males kerja lagi, miskin juga boleh ya Ustadz? Masya Allah, mohon pencerahan. Jadi sebetulnya begini, seorang ibu tuh bisa bekerja walaupun tidak meninggalkan rumah. Bisa bekerja tanpa harus meninggalkan rumah. Iya, sekarang modelnya banyak online ya Mas Krisna. Di samping online, dengan menjaga betul-betul apa? Menjaga kesucian. Karena melalui online ini banyak syaitan apa? Oh iya. Menyebarkan perangkap-perangkap mereka. Apalagi pada saat istri jenuh terhadap suami. Oleh karena itu laki-laki juga jangan membiasakan ada hubungan-hubungan intim ya, melalui apa? Melalui online. Medsos. Akhirnya memberikan contoh yang tidak baik pada istrinya. Hendaknya mereka terbuka, transparan. Ya. Jangan kalau laki-laki lagi telepon, istri masuk langsung dimatikan teleponnya. Atau sebaliknya, istri lagi menerima telepon, suami masuk langsung dimatikan. Ini betul-betul fatal, bisa menimbulkan kecurigaan. Di rumah tangga itu dibutuhkan trust, kepercayaan. Dan tidak ada trust kalau tidak ada transparansi. Iya. Jadi transparan, ketulusan itu perlu betul-betul, jangan ada kebohongan. Kemudian apa? Untuk bisnis online baik melalui usaha, melalui rumah, atau buka kuliner. Atau katakan butik di rumah. Karena kalau ibu meninggalkan rumah, meninggalkan kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai istri, yang menjadi korban cukup banyak. Sedangkan rizki ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya, dan Allah tidak akan wafatkan dirinya sebelum menghabiskan rezekinya. Dan harus diingat, kalau ibu bekerja di rumah sebagai istri, sebetulnya dia seorang wanita pekerja yang berjuang dalam perjuangan yang jauh lebih besar daripada sekedar mendapatkan tambahan-tambahan apa? Biaya hidupnya. Asal dia mendukung suaminya, mendoakan suaminya, bertakwa pada Allah, insya Allah rezekinya akan dituangkan dengan begitu banyak pada suami. Jadi si istri bisa melalui usaha di rumah, atau kuliner, atau katakan butik. Yang penting apa? Jangan korbankan kehidupan rumah tangganya. Peran dia sebagai seorang istri yang begitu mulia, peran sebagai seorang ibu yang melahirkan ustadz seperti kita siapa?
Dan terang-terangan bukan sekolah. Sekolah hanya memberikan ilmu, yang memberikan motivasi buat kita. Ibu, wanita, ayah hanya sebahagian kecil waktunya untuk kita. Oleh karena itu peran istri ini betul-betul peran yang amat mulia. Kenapa sampai seorang anak wajib berbakti pada ibunya 3 kali kewaktian dia pada siapa? Suami, ayahnya. Pada ayahnya. Jadi jangan korbankan rumah yang merupakan istananya, merupakan tempat dia berjuang, berkarya, tempat dia memberikan motivasi buat suaminya. Kan di saat dia bekerja, suami bekerja masing-masing dalam keadaan letih, kapan mereka akan menemukan suasana saling merindukan satu dengan lainnya. Mas Krisna, banyak istri gitu feeling nih. Banyak istri merasa bersalah. Ustaz, apa betul katanya kalau istri mau masuk surga syaratnya gampang? Sholat, puasa, infak, sama taat sama suami. Cuma 4 aja syaratnya. Artinya itu kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain tadi kan. Adapun ketaatan pada suami juga kalau bisa dirincikan. Jadi jangan ketaatan secara mutlak sampai dalam hal-hal yang salah pun saya lakukan ini karena saya taat pada suami. Enggak. Dia harus betul-betul mentaati suami pada apa-apa yang diridhai Allah dan mengingatkan suami di saat salah. Dan juga harus suami menjalankan peran dia. Kalau tidak, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan petaka dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sebetulnya seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi katakan, banyak faktor yang menjadi pencetus, yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan dalam rumah tangga, tapi tetap asal ada niat, ada ketulusan, ada usaha, masing-masing ya, insya Allah akan ditemukan jalan keluar. Ustaz Abu Bakar menambahkan silakan. Oke, sebagai terakhir, Ustaz Abu Bakar. Ya, apa yang dikatakan oleh Ustaz Husin itu adalah merupakan satu proses ideal sebagai seorang rumah tangga yang sangat-sangat luar biasa. Menjadi seorang istri tidak mudah. Menjadi seorang suami pun tidak mudah. Tetapi ketika kita mencoba untuk terus, kita berusaha untuk terus mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban kita, pasti itu akan menjadikan suatu kebaikan. Peran satu sama yang lain sudah Allah tetapkan. Allah sudah tetapkan. Namun ketika peran itu sudah berganti, maka suasana pun akan berganti. Oleh karena itu, ketika kita masih berada di dalam masing-masing perannya, maka jalan itu akan terus mulus. Akan mulus. Ya. Perkataan sudah pasti. Ketika kita perkataannya sudah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti kita akan tergelincir. Pikiran, perasaan. Seringkali seorang istri rasa, menerima, memberi. Ini yang sering terjadi. Kenapa sih saya harus memberikan? Kok saya harus taat sama suami? Sedangkan suami kok seenak-enaknya, sewenang-wenangnya dia mau mengatakan, saya harus pergi, harus izin. Tapi kalau suami pergi kok nggak izin? Nah, perkataan-perkataan, perbandingan-perbandingan pikiran inilah yang sering menggoda. Dan ketika dia sudah mulai sering bertanya tentang perannya masing-masing, mau mempertanyakan peran suami, mau mempertanyakan peran orang lain, maka yakin syaitan akan masuk. Karena dia mempertanyakan, bukan melakukan. Kalau kita melakukannya, yakin setan tidak akan pernah masuk. Tapi kalau kita mempertanyakan, ini cuma kewajiban saya aja nih. Ketika dia memaksakan diri untuk ini kewajiban saya saja, maka perasaan-perasaan egoisnya, sensitifnya, itu akan terus. Contohnya ini kewajiban saya saja. Begitu kita menaruh, ada bunyi kletak sedikit. Sang suami kaget, ada apa? Ya, tuh, orang dilayanin, dia seperti itu. Nah, inilah satu proses di mana ketika kita mau melakukannya, ada rasa, pikiran yang selalu mengatakan bahwa ini hanya sebatas. Dan itu tidak akan terjadi rasa. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau kita benar-benar melakukan semuanya itu karena kita memang di posisinya. Karena kita memang menjadi kesenangan. Menjadikan sesuatu bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Sebagai seorang istri itu luar biasa
hebatnya. Bagi seorang suami luar biasa hebatnya di tempatnya masing-masing. Tapi kalau kita melihat, contohnya begini, kita ngelihat enaknya jadi suami ya. Sang suami juga mengatakan enaknya jadi istri ya. Maka disitulah sudah merubah sikapnya. Dan perhatikan, kalau kita melihat yang lain, kita tidak akan pernah melihat diri kita. Kalau kita memperhatikan kewajiban orang lain, kita tidak akan pernah tahu kewajiban kita. Oleh karena itu, perhatikan apa yang kita sedang lakukan, perhatikan apa yang harus kita lakukan, perhatikan bahwa ini adalah saya, kewajiban saya, inilah saya. Ketika itu sudah terjadi, maka dengan otomatis gerakan-gerakan itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih, insya Allah. Subhanallah. Ada Mas sedikit Trisna? tambahan, Pak Uni, sedikit aja. Ada sedikit tambahan. Ini merupakan cerita hikmah dari rumah tangga Tionghoa. Oh ya. Non-Muslim, mereka orang-orang non-Muslim. Kebetulan saya kenal seorang laki-laki keturunan Arab menikah dengan seorang wanita Tionghoa. Pertama, kedua orang tua wanita ini tidak menyetujui karena berbagai macam fobia lah Iya. mengenai pria-pria Muslim. Tapi ternyata pria Muslim ini menikah dengan putrinya menjadi pria yang tanggung jawab, hormat, santun pada mertuanya. Kalau datang mencium tangan kedua orang tuanya, pergi pun demikian. Di saat orang tuanya meminta bantuan, mertuanya langsung ditangani. Sedangkan menantu-menantunya lain yang sama, ya, berasal dari apa? Dari suku Tionghoa seringkali mengucapkan kata-kata kasar, kurang ajar, boro-boro cium tangan. Mantunya yang Muslim dibaik. Akhirnya si mertua selalu bertanya pada anak perempuannya, saya mau tanya, suami kamu pulang nggak tiap malam? Pulang. Jam berapa? Kira-kira pukul 10. Perlakuan suaminya baik kan? Kemudian kalau suami kamu pulang, dia belum makan, kamu tidur, kamu temani nggak? Enggak. Saya bilang tuh ada makan di sana. Marah ibunya. Kamu suami kamu perhatikan, kalau makan temani dia, urusi dia, perhatikan dia. Jadi si wanita ini yang bukan Muslim ini memberikan bimbingan pada anaknya bagaimana untuk memperhatikan suami. Kamu beruntung suami kamu pulang ke rumah tidak mabuk, tidak ini, bersikap santun baik. Kalau dia pulang ke rumah sudah beruntung kamu. Jadi bagaimana wanita ini melihat bahwa wanita itu keindahannya bukan hanya sebatas kecantikan yang bisa menimbulkan kebosanan pada sebulan 2 bulan. Tapi perilaku dia, pengertian dia. Saya bertahun-tahun menikah, sudah 30 tahun. Saya kalau makan mesti dampingi. Kalau tidak didampingi, kita merasakan masakan kita hambar kan. Tapi didampingi oleh istri, walaupun hanya sekedar masakan biasa, kita menikmati. Dan saya lebih suka masakan dia daripada saya makan makanan luar. Dan selalu walaupun dalam acara perkawinan saya pulang ke rumah, saya lebih suka makan di rumah. Nah, kehangatan, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa digantikan walaupun dengan kita berkeliling dunia. Atau kita berkeliling untuk ke mall, dari mall ke mall yang mengeluarkan biaya yang cukup besar, atau makan di restoran, tapi tidak akan merasakan sama sekali ketenteraman. Tapi apa yang kita makan di rumah, apa yang kita dapatkan di rumah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat kebahagiaan akan terus tumbuh berkembang. Kemudian ada seorang wanita mengeluh dia tidak masak di rumahnya. Selalu kadang-kadang si perempuan keluar. Waktu ditanya kenapa? Suami kita nggak mau makan di rumah. Selalu makan di luar. Apa gunanya saya masak buat dirinya? Ini juga merupakan kesalahan laki-laki. Seharusnya untuk mendorong istrinya, untuk membuat dia lebih perhatian terhadap makanan, masakan, seharusnya dia biasakan dirinya makan di rumah. Ini kan hal-hal sepele kan? Iya. Hal-hal yang sepele, tapi yang sepele ini terkadang ya, membuat suasana rumah tangga tuh manis, hangat, dan mesra. Daripada kita berlibur keliling ke sana kemari, kumpul sama teman-teman, kita pandang istri anak-anak kita dengan pandangan kecintaan jauh lebih indah dibandingkan kita mencari hiburan di luar. Begitu sampai di rumah kita merasakan kejemuan, besok kita ingin kumpul lagi bersama teman. Rumah kita menjadi apa? Neraka yang menyalakan apinya bukan orang lain tapi kita sendiri. Ini yang kita sesalkan. Jadi mudah-mudahan
bapak maupun ibu berusaha masing-masing memeriksa sudahkah mereka masing-masing menjalankan kewajibannya. Dan lakukanlah kata-kata yang baik, ucapan yang baik, sikap yang mulia, pasti akan menumbuhkan cinta dan rasa hormat di hati masing-masing. Subhanallah. Jadi kesimpulannya gimana Pak Nuning? Harus saling menghargai ya antara Sangat. suami dan istri. Jadi kalau tadi dari apa yang disampaikan Ustadz, mari kita kibarkan layar tawakal. Bersama-sama menuju destinasi akhir, kita genggam bersama kerinduan ini, mahligai bertabur mutiara indah untuk meraih ridho ilahi, meskipun jalan yang ditempuh penuh onak duri ya Ustadz. Pasti. Banyak debu, lumpur, dan juga apapun, yang jelas mengibarkan layar tawakal akan mampu membuat bahtera kita melewati kesulitan, insya Allah. Baik, Iwan Nawat, dengan tadi acara psikologi keluarga, kita akan jumpa lagi pada acara psikologi keluarga 2 minggu yang dua akan minggu datang. yang akan datang. Kenapa nggak Rabu yang akan Kenapa? datang kesian? Rumah tangga kan merupakan kebutuhan sehari-hari nih. Ustaz Abu Bakar kalau bisa, gimana? Dari hasilnya. Enggak, kan kita punya acara kan sama. Jadi insya Allah Rabu yang akan datang. Acara yang insya Allah. Ustaz, saya Rabu yang akan dapat datang, aja. boleh. Tergantung dari hasilnya nanti. Kita sih say yes aja ya Mas Krisna ya. Hari Rabu lah insya Allah balik Hari Rabu lagi. lagi ya. Allah. Oke, Oke. baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Muhammad Krisna, Mbak Nuning, Ustaz Husin, terima kasih. Ustaz Abu Bakar. Oke, saya ke Muhammad Krisna dan Nuning juga On di Saputra, Samudra, dan Zulfikar juga di atas siapa? Zain, mohon pamit. Dan Wabillahi Mas Krisna, sebentar, kita bilang terima kasih dulu dong sama yang di Pontianak, Oh, yang di Pontianak, Semarang, di mana di lagi? Gorontalo, Sukabumi, di Batam, di Magelang. semua menyiarkan Sukabumi. acara kita ini. Terima kasih teman-teman di sana ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.